Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Adong. Hari ini kita akan belajar memulai bisnis dari nol. Artinya bagaimana kita memulai bisnis tanpa modal ya. Bisa apa enggak? Saya yakin bisa. Soalnya kemarin saya coba kira-kira 3 tahun yang lalu. Kembali lagi, gimana Mas cara memulai bisnis dari nol atau tanpa modal? Seperti yang kita tahu ya teman-teman, di era pandemi ini kita harus dipaksakan ya, mau tidak mau kita mempunyai toko offline dipaksakan untuk online. Ya, intinya bagaimana? Kita harus online, kita jual produk secara online. Apalagi sekarang di masa-masa pandemi ya. Kasihan juga teman-teman kita itu banyak sekali yang kena PHK. Jadi saya membuat video ini mungkin menjadi solusi bagi teman-teman sekalian. Lalu Mas, bagaimana kita mencari solusi ini? Kita harus tahu dulu eh bisnis mulai dari nol itu kita harus tahu dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya apa? Kita harus menentukan masalah yang dihadapi pasar. Menurut penelitian CBS Insight, 42% perusahaan baru atau rintisan bangkrut karena gagal mengidentifikasi kebutuhan pasar ya. Jadi katakanlah begini ya teman-teman. Eh, Kalian mau jual sepatu, tetapi targetnya untuk anak-anak SMP. Pak, Bu, anak-anak SMP mana yang ada uang untuk beli sepatu yang harganya 200-300an ribu? Kecuali dia menabung ya. Itu juga siklusnya dia menabung 2 sampai berapa tahun itu. Jadi enggak logis banget ya. So, yang paling tepat adalah bukan anak-anaknya yang kita target ya, melainkan orang tuanya. Di Facebook ADS itu ada kok interestnya untuk orang tua yang mempunyai anak berusia dari 12 sampai 17 tahun, 8 sampai 11 tahun dan lain-lain. Sampai di sini masuk akal nggak? Kalau kita mengidentifikasi yang dihadapi pasar, begitu. Penargetan untuk orang-orangnya. Oke. Nah, lalu setelah kita menentukan masalah, kita target pasarnya atau riset pasarnya. Jadi kita lakukan riset mendalam dalam pasar tersebut yang bakal mempunyai cikal bakal potensi bisnis. Jadi dibutuhkan data objektif sebagai fondasi bisnis online yang kuat. Salah satunya mengambil keputusan berdasarkan data, bukan asumsi atau opini. Salah satunya teman-teman, saya punya tools. Saya menggunakan tools, baik itu berbayar ataupun gratisan ya. Saya biasanya menggunakan riset tools tersebut menggunakan Google Trends, SEMrush, Ahrefs, dan kalau saya mau jual landing page atau jualan online di landing page, saya mau riset dulu di marketplace, di toko Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, begitu. Jadi intinya begini, seandainya ada produk yang laris di uh, Shopee ya, ibarat kata Shopee, saya lihat dulu produk itu laris atau enggak. Kalau laris, saya bikin webnya, bikin landing page-nya, lalu saya jual gitu. Jual di landing page begitu. Kembali lagi ke riset pasar ya. Jadi saya akan menggunakan Google Trends karena ini gratis. Nah, begitu. Oke. Kita akan menggunakan Google Trend ya. Katakanlah teman-teman ingin menjual sepatu.
Kita lihat di 30 hari terakhir, pencarian sepatu ini banyak atau tidak? Ternyata ini banyak sekali gitu. Ini minat menurut subwilayah, ada Jogja, Sumatera Selatan, Jawa Barat. Ini sangat-sangat banyak. Ini kata kunci yang terikat. Nah, gitu. Sampai di sini teman-teman paham? Oke. Teman-teman bisa belajar sendiri kok, atau enggak nanti saya bikinkan video khusus untuk belajar insight Google Trends ya. Google Trends, cara mencari pasar di Google Trends. Kira-kira kalau enggak minggu depan atau lusa ya. Kembali lagi ke topik kita ya. Setelah kita melakukan riset pasar, kita harus analisa kompetitor dulu ya. Jadi untuk bisa bersaing dengan menang dari kompetitor, kita harus pelajari trik-triknya dulu. Jadi pelajari trik-triknya dulu. Kita harus tahu kelebihan kompetitor itu apa, bagaimana cara melakukan cara mendekati konsumen. Kita pelajari mendekatkan dengan konsumen. Kita harus mendekati konsumen itu bagaimana, hingga kekurangan mereka. Jadi untuk bisa bersaing dan menang dari kompetitor, kita harus pelajari dulu ya. Apabila kelebihan mereka, terus bagaimana cara mereka mendekati konsumen, hingga kekurangan mereka itu apa, kita bisa mempoinkan, dan kita kalau mereka ada kekurangan kita tambah, lalu kita jadikan produk kita. Masuk nggak gitu? Nah, selanjutnya kita harus tentukan target pasar kita gitu. Target pasar kita tuh harus spesifik. Nah, jadi memudahkan dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kita target ya. Katakanlah setiap produk memiliki pasarnya sendiri ya teman-teman. Misal walaupun sama-sama handphone atau iPhone, Xiaomi, Vivo, memiliki target pasar yang berbeda. Kalau iPhone menargetkan kalangan menengah ke atas ya, sebagai pasarnya Xiaomi menargetkan kalangan menengah ke bawah gitu. Lanjut. Setelah itu kita bikin solusi apa yang dapat kita tawarkan. Nah, solusi yang ditawarkan dalam berbentuk fisik, digital, atau jasa. Katakanlah kita ingin membuat produk fisik atau digital. Kita jualan laptop, furniture, pakaian, alat-alat kesehatan, e-book, atau software. Ya, begitu. Kita bikin solusi ya. Gitu. Lanjut. Nah, jadi kita harus pasarkan produk kita dengan strategi yang tepat ya, yang terakhir ini ya. Jadi pemasaran bisnis online ini tidak bisa asal-asalan teman-teman. Dibutuhkan strategi yang tepat untuk bisa memasarkan bisnis online ke target pasar yang tepat dan pesan marketing yang sesuai gitu. Salah satu tools yang dapat dimanfaatkan adalah optimasi SEO agar website teman-teman mudah ditemukan ke calon pelanggan. Begitu ya. Studi kasusnya begini ya. Kita kembali ke studi kasus ya. Seandainya teman-teman teman-teman pengen jual motor bekas gitu kan, kalian harus berada di page 1. Ini OLX ya. Kalian berada di page 1 atau halaman pertama Google, maka saya jamin auto ada yang beli. Itu auto ada yang beli ya. Kita lanjut ya. Nah, ini studi kasus saya ya. Apabila ini web saya.
Ini web saya, kunci kehidupan. Aduh, ini home juga. Di sini saya jual produk-produk digital ya. Produk digital. Nah, kita harus pack one dulu. Kebetulan alhamdulillah saya udah punya traffic, udah punya uang untuk beriklan, maka saya ini iklan ke Facebook Ads. Tuh. Saya menjual produk-produk digital ya. Konsepnya begini. Apabila saya pack one, cara dengan keyword cara agar toko online sukses. Saya berjualan di sini dan pack one, saya berjualan di sini. Apabila orang mengklik ini, mereka order, kita akan mendapatkan income. Begitu. Analogi sederhananya begitu ya. Nah, lanjut ya. Itulah teman-teman pentingnya SEO kalau kalian ingin tanpa modal, begitu ya. Lanjut, saya akan memberikan tips dan trik bagaimana kita notepad ya. Bagaimana kita mendapatkan domain gratis, hosting gratis. Mendapatkan domain gratis, hosting gratis. Caranya bagaimana, Mas? Caranya di Freenom. Nah, kita seandainya teman-teman ingin jualan jualan case HP unik gitu kan, kalian bisa cek teman-teman di sini. Nah, .tk, .ga, .cf, .gq harganya berapa? Harganya 0. Nah, ini belum ada yang punya. Jadinya gini teman-teman. Case unik ya. Nah, jadinya teman-teman punya domain gratis tanpa bayar gitu. .tk, .ml, .ga begitu. caseunik.tk. Nah, ini calon domain teman-teman gitu, gratis ini. Nah, kita copy aja ya, copy. Nah, kita udah dapet ya domainnya, caseunik. Udah. Kalau sudah dapat, kita harus beli hosting. Aduh, kok beli, Mas? Katanya gratis. Tenang teman-teman. Teman-teman bisa daftar di sini ya. Saya baru menemukan webnya ya. Contoh, tapi masih banyak lagi sih sebenarnya yang gratis ya. 000 web host. Ini gratis loh. 000 web host. Tuh, gratis kan? Ini ada 0 per bulan ya. Hanya untuk satu website di space 300 MB, cuman limited bandwidth 3 GB. Ini tanpa akun Gmail ya. Gratis domain enggak. Gratis domain kan kita udah beli ya. Udah beli yang case unik ini kan, .tk gitu. Sampai di sini paham belum? Saya harap paham ya. Nanti teman-teman ulang-ulang aja video saya ya. Backup harian, sertifikat SSL. Yang penting kita udah punya gratis. Jadinya kita connect ya, dari hosting ke domain begitu. Kalau udah connect semua, ini kita udah beli kan. Kalau kita udah connect semua, kita install web tersebut. Install web tersebut. Katakanlah ya, kita punya web ini. Nah, caseunik.tk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita tahap awal yang biasa saya lakukan adalah ganti
name server. Ganti name server, terus cPanel, WordPress, edit pack, masukkan plugin dan lain-lain. Begitu ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman cara penginstalan websitenya. Apabila teman-teman masih kebingungan, nanti saya akan buatkan panduan-panduannya. Maka dari itu jangan lupa subscribe ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Ini adalah review atau strategi-strategi dasar untuk teman-teman bisa bagaimana sih cara menghasilkan dari nol. Kita bikin web, kita beli domain, kita beli hosting, bukan beli ding. Kita dapatkan domain secara gratis, kita dapatkan hosting secara gratis, kita install Elementor, kita bikin landing page, lalu kita berjualan. Gratis bukan? Nggak bayar kan? Oke. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sharing hari ini ya, teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita yang bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman. Bye bye.